Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sini semuanya sudah makan atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah makan berarti sudah pada semangat nih. Kalau Iya. kalau sudah semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak, ini sebelum kita mulai pembelajaran Bapak akan absen dulu ya. Iya, Pak. Bibi Supiana, Saya Pak. Elisa, Hadir, Om. iya. Putri, Hadir. iya. Siti Aisyah, Hadir, Pak. Nurmala Dewi, Hadir. Indi Aulia, Hadir, Om. April, Hadir, Pak. Lutfia, Saya, Pak. Aulia, Hadir. Safrina. Hadir. Nah itu semua ya. Oke. Baiklah anak-anak, semuanya sudah hadir. Sebelum mulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke baiklah anak-anak, sebelum kita belajar nih, Bapak punya ice break. Kita akan ice break terlebih dahulu. Kita akan latih konsentrasi kalian terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Apakah untuk melihat apakah kalian itu sudah fokus atau belum, gitu kan? Oke, yang tadi di sini siapa yang ingin berani maju? Oke, sekarang di rumah Lutfia sama Aulia ya untuk maju dan kita akan latih konsentrasinya. Oke anak-anak, di sini tangannya jangan di sana dulu ya, nanti kita sama-sama untuk mulainya. Nanti Bapak itu 1 2 3 kalian letakkan jari kalian di bulu-bulu tadi ya, jangan sampai salah, kita latih konsentrasi. Kita mulai, siap gak? Siap. 1 2 3. Siapa yang duluan? Ya, jangan salah. 1 2 3. Oke, semangat, silakan dulu. Masih ngantuk dia. Kegiatan inti. Oke, kalau baiklah anak-anak, di sini kita akan memulai pembelajaran kita, yakni mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Nah, di sini ada yang tahu nggak siapa itu malaikat itu? Malaikat itu apa? Ada yang tahu? Apa dia? Orang makhluk utusan Allah, Pak. Makhluk utusan Allah. Yang lain ada nggak? Cahaya Allah. Nah, terus siapa lagi? Malaikat itu? Tangan kanan Allah. Tangan Allah. Oke, semuanya benar ya. Jadi di sini malaikat itu ialah makhluk utusan Allah. Di sini malaikat itu tercipta dari cahaya yang betul Alisa gitu. Nah, di sini kita akan belajar ke berikutnya itu ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu yaitu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah itu dengan baik. Dengan kita yakin dan kita percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada, ya begitulah. Nanti malaikat ini kan termasuk kita ini yakin itu rukun iman. Rukun iman tentang malaikat Allah ini yaitu termasuk rukun iman berapa? Ada yang tahu nggak? Rukun ketiga. Salah. Ya, kedua, betul. Jadi yang pertama apa? Rukun iman yang pertama? Beriman kepada Allah. Yang kedua? Beriman kepada malaikat. Nah, betul. Jadi rukun iman meyakini adanya malaikat-malaikat Allah ini termasuk rukun iman berapa? Kedua. Nah, betul. Nah, jadi tujuan pelajaran kita pertama itu yakni meyakini adanya malaikat-malaikat Allah tadi. Yang kedua itu menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Pak, implementasi itu apa? Jadi implementasi itu yaitu suatu penerapan gitu, untuk
dalam kehidupan kita. Oh, Jadi nanti itu. kita wujudkan di dunia nyata Iya ya, betul, Pak. implementasi jadi sebuah penerapan. Nah jadi itulah yang menjadi pembelajaran kita yang kedua. Berikutnya itu waktunya pembelajaran kita yang ketiga yaitu menyebutkan nama-nama malaikat Allah dengan baik dan benar. Jadi sini kita akan menyebutkan nama-nama malaikat Allah tadi dan tugasnya dengan baik dan benar. Yang keempat itu yaitu kita akan membuat karya, gambar atau kaligrafi nama-nama malaikat dan tugasnya dengan percaya diri. Nah, gitu. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Oke, next ya. Oh, begitu. Sini kita akan membahas tentang siapakah malaikat itu. Nah, ada nih. Yang kedua itu tentang pengertian beriman kepada malaikat. Jadi kita akan mengetahui pengertian beriman kepada malaikat tadi. Terus kita di sini juga ada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, berikutnya yaitu ada ciri-ciri anak beriman kepada malaikat. Nah, next. Nih, sebelum kita lanjut ke plan pembelajaran, Bapak ada lagu dulu, kita akan nyanyi terlebih dahulu. Pak, izin. Ya. Nyanyi yuk. Yang wajib diketahui, mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, naik ribuan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil menjauh nyawa. Mengalir tanya dalam kubur, Rohim mencatat amal baik, Akib mencatat amal buruk, Naik menjaga pintu neraka, Jibuan menjaga pintu surga. Nah, itu tadi lagu tentang malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya. Jadi ada berapa malaikat-malaikat Allah yang kita bisa? Jadi ada 10 malaikat Allah itu. Nah, kita sudah nyanyi. Bapak akan sedikit menjelaskan. Jadi di lagu ini kita sudah mengetahui kan malaikat-malaikat Allah itu ada 10. Yang wajib kita ketahui ada 10. Yang enggak wajib kita ketahui pasti ada banyak. Yang enggak disebutkan Allah dalam Al-Quran, tapi yang disebutkan itu cuma ini. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan langsung membahas tentang pokok pembahasan kita, yakni jadi siapakah malaikat itu? Nah, malaikat itu yaitu makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Nah, nur itu sih cahaya. Jadi yang pertama itu malaikat itu diciptakan dari cahaya. Terus yang kedua, malaikat itu memiliki beberapa sifat baik. Malaikat itu tidak pernah melakukan hal yang kesalahan, tidak pernah berbuat buruk. Itulah Selalu malaikat. taat ya, Pak. Ya, malaikat itu selalu taat, selalu tunduk akan perintah Allah. Malaikat itu tidak punya nafsu. Seperti kita punya nafsu, gitu kan? Ya, perempuan juga seperti itu. Terus yang ketiga, malaikat selalu taat pada perintah Allah. Malaikat itu selalu beribadah pada Allah, selalu menaati seluruh perintah oleh Allah. Nah, berikutnya malaikat tidak pernah membangkang. Yakni malaikat itu tidak seperti kita, misalkan kita disuruh oleh orang tua nih membeli apa, kita nggak mau, kita membangkang, kita melawan gitu. Tidak boleh seperti itu. Bapak kayak gitu kan? Nah, jadi itu tadi tentang malaikat yang tidak membangkang. Terus malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Mengapa demikian? Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah karena ya malaikat selalu taat akan perintah Allah. Malaikat itu tidak pernah membangkang tadi yang kita bahas tadi. Nah, berikutnya malaikat tidak punya nafsu seperti kita nih, punya nafsu kan, melakukan hal yang buruk. Pak, yang itu nafsu apa? Nafsu itu Keinginan. ya betul Elisa, nafsu itu keinginan kita. Seperti kita mau makan, minum, malaikat tidak makan minum. Nah, betul juga itu. Malaikat itu tidak Tidur. betul lagi.
Oke, diraih apa sih yang Elisa nanti? Baiklah, yang berikutnya yaitu umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana yang kita pelajari tadi, sebagaimana yang kita pelajari waktu minggu yang lalu ya, kita itu belajar tentang rukun iman, yakni umat Islam itu wajib beriman kepada malaikat, karena beriman kepada malaikat Allah ini termasuk rukun iman yang kedua. Oke, next ya. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian beriman kepada malaikat. Nah, iman itu artinya percaya ya. Iman itu yakni yakin, percaya bahwasanya Allah telah menciptakan para malaikat tadi. Nah, jadi kita itu implementasi kita, penerapan kita sebagai anak-anak saleh, kita itu wajib beriman kepada malaikat Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Baik, sedikit lanjut ya. Kita membahas nama-nama malaikat serta tugasnya. Jadi di sini ada yang sudah hafal nama-nama malaikat serta tugasnya? Aku, Pak. Sama nyanyinya, bisa nyanyikan Bisa, juga? Pak. Oke, sekarang Lutfi coba nyanyikan. Jibril menyampaikan wahyu. Tepuk tangan dulu. Jibril memberi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israil mencabut nyawa. Iya, iya. Mungkar nangkir bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Oke, kita sudah menghafal nih, sudah ada hafal ya. Jadi kita berikutnya lanjut ya. Nih ada ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Jadi ciri yang pertama yang beriman kepada malaikat itu, yang pertama dia pasti selalu bersifat jujur. Karena apa? Malaikat itu selalu selalu jujur, malaikat itu selalu taat kepada Allah. Jadi kita itu bisa seperti juga, karena kita selalu bersifat jujur. Yang kedua, yang pasti kita itu suka menolong. Yang ketiga, selalu berperilaku baik, baik itu sesama teman, kepada kedua orang tua, kepada para sahabat, kepada para ibu, kepada para, jangan bahas pasangannya karena kalian masih kecil. Oke, ya lanjut. Yang berikutnya yaitu berusaha menjadi anak yang bertakwa. Nah, jadi kita itu anak yang beriman kepada malaikat itu yang pasti dia menjadi anak yang bertakwa. Karena apa? Ya, dia sering sholat, ngaji, puasa, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang berikutnya yaitu ingat Allah Subhanahu wa taala saat berperilaku tercela. Misalnya kita lagi nggak sholat nih, kita ingat kepada Allah, saya belum sholat. Jadi itulah ciri yang kepada Allah. Berikutnya bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Dia selalu bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Misalnya orang tuanya itu ngasih dia duit jajan itu 5.000, dia bersyukur. Dia dikasih 2.000, bersyukur. Dia dikasih 1.000, bersyukur. Enggak dikasih pun dia bersyukur. Oke, berikutnya yaitu Bapak baca kesimpulan. Jadi dalam Islam itu pemahaman tentang malaikat adalah bagian keyakinan malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti malaikat Jibril yang memberikan wahyu. Seperti malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberikan rezeki, dan malaikat yang lainnya. Malaikat juga memiliki sifat suci, tidak dapat berdosa dan sepenuhnya patuh kepada Allah. Jadi dalam pemahaman ini menguatkan iman umat dan mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya ketaatan Allah serta pengambil keyakinan kepadanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi tentang mengenali malaikat Allah. Nah, jadi di sini apakah kalian ingin bertanya tentang materi kita hari
Oke, silakan Rupiah. Pak, tadi kan dijelaskan tentang malaikat. Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Apa beda malaikat sama nabi? Malaikat dan nabi. Kalau malaikat itu yang selalu taat akan perintah Allah. Jadi malaikat itu seni. Kalau nabi itu masih manusia, dia. Nabi itu misalkan Nabi Muhammad, dia itu manusia, dan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat itu diciptakan oleh Allah, dia itu hanya khusus untuk beribadah kepada Allah, hanya khusus untuk taat perintah Allah. Jadi kalau bedanya itu ya, Nabi juga bisa berbuat kesalahan. nah kalau Nabi masih bisa berusaha. Contohnya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam memakan apa? Ya di neraka, di surga. Jadi Nabi itu berbuat kesalahan. Kalau malaikat itu selalu taat perintah Allah, jadi dia nggak pernah melakukan kesalahan. Nabi juga masih punya nafsu, sementara malaikat tidak memiliki nafsu. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Bapak ada kuis nih untuk kalian. Nah, akan yang harus kalian selesaikan. Kuisnya seru kok. Nih, mau lihat nggak? Bagi anak di sini Bapak ada game ya. Kita akan bermain game buka box. Nah, jadi kita akan mulai. Udah siap belum? Siap. Bapak buka ya. 1, 2, 3. Saya Pak. Oke, dari Rizka nanti. Saya nomor 5. Nomor 5. Nih, Gimana? baca. Iman artinya percaya. Percaya. Kita jawab percaya. Oke, Alisa berapa? Nomor 2. Oke. Mereka yang bertugas mencatat nama baik. Itu apa? Berapa? Rojib Atid. Ya, betul. Bapak saja yang bacakan soalnya. Nomor berapa? Nah, nomor 9. Putri. Nomor berapa Putri? 9. Nomor 9. Oke. Silakan. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Mari Ridwan. Malaikat D. D ya. Dari Ridwan. Oke, benar. D lanjutnya siapa lagi? Nah, Aisyah. 8, Pak. Nomor 8. Nomor 8 kita buka. Malaikat yang Malaikat. bertugas menyimpan Allah adalah malaikat Nah, Israfil. Israfil. Kita lihat. Benar. Apa nomor berapa Pia? Nomor berapa? 4. Kalau baca ya nanti soalnya. Malaikat yang bertanya dalam kubur adalah malaikat Munkar Nakir. Wah. Siapa lagi yang mau jawab? Aulia. Nomor berapa? 6. 6. Buka nomor 6. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa malaikat B. Israel. B ya. Kita buka. Oh iya benar. Nomor berapa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? 1. Rupiah nomor 1. Oke. Kita buka. Malaikat yang bertugas memberikan rezeki adalah malaikat Mikail. Oke, malaikat Mikail. Ya benar. Nomor siapa lagi yang mau jawab? Sisa 3 lagi nih. 10. Aulia nomor 10. Iman kepada malaikat Allah termasuk Kedua. Kedua. Betul. Oke ya, lanjut lagi. Sisa 2 lagi, siapa yang mau? Saya. Rizka, nomor berapa? 7. Nomor 7. Allah menciptakan malaikat dari Saya. cahaya. Betul kan teman? Betul. Betul. Sekarang terakhir. Lagi nih, satu lagi siapa yang mau? Bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Malaikat yang bertugas adalah Oke, Jibril. Benar semua, nggak ada salah. Wah, keren banget. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah menjawab tadi. Nah, jadi ada nggak yang bingung, masih bingung tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak, mengerti sudah. Semua sudah paham. Ya, paham. Jadi untuk yang terakhir kalinya, siapa nih yang berani maju dan menyanyikan lagi lagu tentang malaikat-malaikat Allah tadi? Siapa? Satu orang saja. Sri. Siapa? Sri, Pak. Rizka, maju. Elisa ya, Elisa. Ada bisa nyanyinya, Pak. Pia.
Oke, kita mulai. Silakan nyanyikan Lutfia. Jibril menyampaikan wahyu. Sama ya, satu. Israfil Sama-sama ya nyanyi biar nggak salah. Ayo, satu, dua, tiga. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail memberikan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Munakir bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Ririk menjaga pintu neraka. Kerinduan menjaga pintu surga. Yeay, terima kasih Lutfia. Pak, Apa? Pak, mau bertanya, kalau Raffi Ya. Atid itu katanya di bahu kanan dan kiri. Jadi Alisa, Rocib Ajit itu ya sih ada yang bilang Rocib itu di pundak kanan kita, itu pundak kiri kita. Ya itu tergantung lagi ke timnya, tapi begitulah memang. Jadi malaikat itu kalau kita mau bilang dia ada di bahu kanan kita, dia ada di bahu kiri kita, Kalau ya sesuai keimanan kita, saya yakinnya. tergantung ya benar. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang sebenarnya malaikat itu ada di mana? Jadi Ada di hati kita. kalau kita beriman pada malaikat ya kita pasti akan percaya begitu kan ya. Intinya. Nah, oke lah anak-anak, di sini kita ada game. Nah, di sini Bapak akan bagi 4 kelompok ya. Ada yang 2, ada yang 3 nih. Bapak akan bagikan terlebih dahulu. Oke, di sini Bapak akan bagikan dari KPD kita. Untuk kelompok 1, Pipi, Elisa, silakan maju. Pipi, Elisa. Nih, siap-siap di situ ya. Baris di sini, baris. Putri dan Ica, silakan maju. Nih. Nurmala Dewi, Cindy Aulia Walisi sama April maju. Nah, silakan di sini. Sini aja Pak, sini duduk aja sampai itu.
kelompok yang Saya sudah. kelompok 3. Sudah. Tapi tersusun rapi, Pak. Kelompok 3. Mana lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya. Wah. Kelompok 1 mana? Ya. Jangan disuruh. Udah belum? Oke, anak sini aku sudah megang hasil game tadi ya. Untuk yang juara 1 itu dari kelompok 4. Juara 2 dari kelompok 3. Yang juara 3-nya dari kelompok 2. Dan juara terakhir dari kelompok 1. Kegiatan penutup. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Oke, baiklah, terima kasih anak-anak. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum